Oke, baik teman-teman, selamat pagi ya. Bertemu kembali bersama saya di update malam hari ini ya. Kalau kemarin saya juga udah update seputar ads kreatif, coba lihat ya percakapan kemarin subuh deh. Karena saya update-nya subuh dan saya ingatkan lagi sudah tidak ada update di member area. Update hanya diberikan via Japri ataupun via grup. Karena memang ada update eksklusif yang saya berikan hanya via Japri ya, bagi member yang berprogres dan ada konsultasi di WhatsApp. Langsung aja, ini banyak pertanyaan seputar dengan split testing landing page. Ya, split testing landing page itu tujuannya apa sih? Tujuannya kita mencari mana winning landing page kita atau landing page yang diminati oleh audiens. Nanti itu bisa diwakilkan atau bisa dianalisa dengan melihat matrix. Oke, saya coba jelaskan ini ya perlahan-lahan agar teman-teman bisa paham. Jadi, kalau kita mau lakukan yang namanya split test landing page, teman-teman perlu tahu prasyaratnya ya, harus ada prasyaratnya nih ya, prasyarat. Prasyaratnya adalah sudah capai set R all minimal 2% dan set R link click minimal 1%. Lah, kenapa harus seperti itu gitu loh ya? Karena begini, ingat perpindahan matriks ya, teman-teman kan pasti tahu ya perpindahan matriks atau minimal KPI matriks itu berapa dari set R all ke set R link click, kemudian misalnya ke OC outbound click, landing page view, kemudian ke IC. Kalau misalnya belum tahu tentang yang namanya KPI, Key Performance Indicator ya, kalau KPI atau patokan matriks yang optimal itu seperti apa angka-angkanya, presentasinya ini saya sudah jelaskan, nanti teman-teman bisa cari yang namanya materi rekaman webinar optimasi matriks conversion ads, itu ada di VIP ini. Saya nggak tutup rekamannya karena itu penting ya. Memang ada webinar yang tidak ada rekaman, karena sekarang kalau webinar hanya live, spot live ya. Agar terfilter orang-orang yang benar-benar serius mau belajar ya, bukan hanya ngomong doang di grup VIP. Oke, jadi itu dulu ya untuk namanya informasi yang saya sampaikan. Kalau belum tahu perpindahan antara ini, start all, start link click, outbound click, landing page view, initial checkout, lihat rekaman webinar optimasi matrix conversion ads. Oke, jadi gini, kita kan tujuannya untuk split testing landing page adalah buat apa sih? Agar LP view ke IC ini itu bisa tercapai KPI-nya. KPI-nya itu KPI minimalnya adalah berapa? Buat teman-teman yang udah lihat 10%. Bahkan ada teman-teman yang bisa di atas 10% ya. Ada yang 14% ke atas. Ini tergantung offernya nih. Ya, tergantung offernya, tergantung produknya ya. Pokoknya banyak hal. Tapi paling banyak itu tergantung dua hal tadi, produk sama harga. Udah dah, produk harga, produk harga, produk harga. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menemukan winning landing page, kita harus cari KPI-nya ini yang saya katakan ya. LPV ke IC ini minimal 10% ataupun di atas 10% boleh, nggak apa-apa, lebih bagus, tapi minimalnya 10%. Nah, kalau kita mau cari mengejar KPI ini, LPV ke IC ini, kita nggak mungkin mendapatkan LPV ke IC yang sesuai ya ketika di sini kita nggak benerin dulu di set RO sama set link click. Kan ini kalau kita lihat dari funnel yang ada, ini kalau angka kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita benerin dulu nih set RO-nya sama set link click. Nah, dari itu kenapa set RO-nya ini harus minimal 2% dan set link click-nya ini minimal 1%. Agar kenapa? Agar perpindahan sampai belakangnya ini akan menjadi lebih optimal ya. Nah, kemudian ngomongin set TR all, itu apa sih set TR all? Set TR all itu matriks yang mewakilkan yang namanya seberapa relevan produk Anda diterima oleh targeting Anda atau oleh audiens Anda. Ya. Jadi menandakan produknya diterima atau produk dan targeting itu match, ya. Produk dan targeting itu match atau sesuai. Ya, kalau nggak sesuai, misalnya nggak dapat set all itu berapa nih? Nah, ini kan set all di angka berapa nih, teman-teman? Set all itu minimal 2% ya, ini ya. Jadi ini minimalnya 2% ini. Ya. Kalau di bawah itu berarti satu penyebabnya bisa jadi targeting yang Anda pilih tidak relevan, ya. Bukan berarti juga produknya. Produknya mungkin oke, tapi targetingnya tidak relevan. Tapi kalau seandainya Anda sudah mencoba ganti-ganti targeting, tapi ini nggak mencapai sekitar all 2%, berarti ya itu udah di produk.
Entah produknya itu udah merah, banyak pesaingnya, atau memang nggak dibutuhkan banget, nggak dibutuhkan banget gitu loh. Dibutuhkan tapi nggak begitu banget dibutuhkan gitu loh. Atau mungkin mereka bisa temukan itu banyak di offline, ya. Oke ya, jadi itu parameternya. Ingat tadi saya baru bicara insight yang penting loh. Anda catat ya. Kemudian CTR link click nih. CTR link click itu adalah apa coba ya? Adalah matriks yang mewakilkan ini kan CTR link click itu minimal ini ya, minimal 1%. Itu apa CTR link click itu? CTR link click itu adalah matriks yang mewakilkan ads kreatif Anda. Artinya, kalau misalnya ads kreatifnya menarik, itu akan tercapai KPI minimal 1%. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi set all 2% ini, ya, bukan juga misalnya 2% yang terbaik. Kalau misalnya di atas 2% lebih bagus juga. CTR link klik nih 1% cost, tapi saya dapat lebih dari itu, 2-3%. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Tetapi kalau misalnya CTR all itu dia jebol, misalnya ada yang dia nyentuh sampai angka 7%, ini juga CTR link klik ada yang sampai di 5%. Kemudian funnel belakangnya ini rusak, misalnya LPV ke IC nggak nyampe 10%, berarti matriks Anda, berarti iklan Anda itu terlalu bombastis, terlalu keren, sehingga orang hanya kepo doang, hanya untuk pengen penasaran apa sih yang dijual. Anda udah tidak mengedukasi. Biasanya orang-orang yang menggempar-gemporkan bonus, overclaim, dia bagusnya di awal, CTR link kliknya bagus, tapi LPV ke IC kurang. Jadi saran saya buatlah copywriting atau video yang memang itu to the point dan mengedukasi, bukan digempar-gemporkan bonus. Kecuali Anda masuk pasar retargeting. Lanjut ya, jadi kalau mau split testing landing page, pastikan dulu dua matriks ini. Ya, saya coba pakai warna lain agar bisa lebih jelas ya. Pastikan dulu sebelum mau tes split test landing page ini, pastikan dulu dua matriks ini CTR all dan CTR link click ini itu nyentuh KPI. CTR all minimal 2%, CTR link click minimal 1%. Kalau misalnya lebih, ya tadi saya katakan case yang tadi, coba Anda bisa ulangi lagi atau playback kembali video ini. Paham ya? Jadi itu syaratnya kita mau split test landing page atau mencari tahu landing page yang convert, kita harus pastikan dulu ads kreatif kita menarik. Jadi gerbang awal atau pintu orang masuk itu kita harus pastikan dulu orang bisa masuk ke pintu kita. Orang menyukai ads kreatif kita. Nah, itu kenapa kemarin kalau Anda lihat update saya di subuh hampir jam-jam segini, saya bilangin soal ads kreatif. Simak voice note-nya kemarin subuh nih. Karena ini akan ada nyambungnya dengan materi saya ini. Kan tadi saya bilang ya, CTR link click itu nyambung dengan materi ads kreatif kemarin subuh saya post ya. Coba bisa scroll ke atas. Pokoknya kemarin ya. Atau bukan kemarin, tapi hari ini gitu loh. Kemarin tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 12 ya. Iya, tanggal 12 ya Anda lihat, 12 subuh ya. Oke, nah setelah kita misalnya sudah capai KPI, CTR all ini minimal 2%, ya, ini CTR all-nya minimal 2%, CTR link click minimal 1%, yang ini ya. Langkah berikutnya baru kita menuju ke formasinya, ya. Formasi, campaign, adset, dan ads-nya, ya. Formasi, campaign, adset, dan ads-nya. Jadi ini ada satu campaign, ada satu adset, kemudian di adset tersebut ada 3 ads, ini ya, 1, 2, 3. Nah, di sini kalau kita misalnya mau kalau kita mau yang namanya untuk split testing landing page, kita harus pastikan dulu ada yang namanya parameter fix ya. Parameter fix. Parameter fix itu adalah yang tidak bisa diganti ya, tidak bisa diganti. Maksudnya gimana nih parameter fix yang tidak bisa diganti? Sekarang kan Anda mau tes mana landing page yang convert ya. Jadi komposisinya campaign, adset, ada 3 ads di sini, ada LP1, LP2, LP3. Nah, 3 LP ini itu berbeda. Nanti saya jelaskan berbedanya di sisi mana ya sebentar nanti. Nah, di sini parameter fixnya, kalau Anda mau split testing landing page, berarti parameter fixnya adalah ads-nya harus sama. Ya, lah udah berbeda. Kemarin Coach bilang itu ads-nya harus beda-beda. Nah ini kan namanya split testing. Makanya saya bilang temukan winning ads dulu gitu loh ya. Winning ads ditemukan dengan cara yang saya sampaikan tadi. Kemudian ketika misalnya Anda masuk konversi nanti bisa breakdown menu campaign, adset, dan ads. Anda bisa lihat ads mana yang paling banyak atau dominan menghasilkan IC. Itu yang bisa Anda bawa sampai konversi. Paham ya?
Ya, ulangi lagi apa namanya penyampaian saya ini agar tidak bingung. Kenapa ads ini harus sama? Jadi contohnya nih, oh ternyata yang video ads yang winning atau misalnya konten foto yang winning, pokoknya yang winning yang kita ketika lihat di matrix breakdown di menu ads itu yang paling dominan initial checkoutnya, ternyata konten testi nih yang paling bagus. Berarti ini semua konten testi yang sama, ini testi yang sama, ini testi yang sama, ini testi yang sama. Bahkan judul ads copy ya, ads copy itu apa? Kalimat yang di atas video ads, kalimat promosi Anda, kemudian judul iklan dan deskripsi keterangan iklan harus sama semuanya. Ya, biar nggak kacau kita nih. Kalau kita beda-bedain bukan split test landing page namanya. Kalau kita bedain ads-nya, berarti kita split test ads-nya, bukan landing page-nya. Nah, sekarang kan yang kita mau split testing adalah apa? Kita mau split testing landing page-nya, bukan ads-nya. Berarti parameter fix-nya atau parameter yang tidak diganti adalah apa? Adalah ads-nya. Ads-nya sama, kalaupun misalnya ini ada contohnya ada beberapa ad set lagi yang running ya, ada ad set 2, 3 ya. Misalnya ini ad set ada 2, 3 komposisinya tetap sama teman-teman. Jadi ads-nya tetap sama ya, hanya landing page yang berbeda-beda ya. Jadi targetingnya sama, kemudian ads-nya sama, ads 1, 2, 3 sama, landing page ini yang beda-beda nih. Coba saya kasih warna yang lain aja ya, warna misalnya biru ya. Ini yang beda nih, yang biru-biru ini nih yang beda LP1, LP2, LP3. Oke, jadi beda-bedanya di mana sih gitu loh, kan banyak yang nanya, saya bingung nih gitu loh, kan sudah diajarin di kelas Jago Landing Page. Iya benar, kelas Jago Landing Page itu adalah struktur default landing page yang Anda gunakan untuk periklanan skala, bukan skala tapi market Indonesia. Kalau market Indonesia landing page atau materi yang saya kasih di Jago Landing Page itu sudah terbukti menghasilkan ratusan juta atau sampai miliar, dan ada banyak sekali testimoni yang menggunakan format yang ada. Tetapi kadangkala juga kita harus split testing untuk produk-produk tertentu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi di dalam landing page kita? Yang saya temukan 4 tahun terakhir ketika menganalisa landing page hampir setiap hari kecuali Sabtu Minggu, bahkan kadangkala weekend saya harus urgent, beberapa saya harus periksa ya, dan itu sudah 4 tahun berjalan. Apa sih yang mempengaruhi? Harga, user interface, faktor trust, bahasa yang digunakan, social approve. Tapi di sini nih paling banyak nih harga. Makanya kenapa sekarang orang yang konsul tugas 01 saya selalu kasih tugas tentang benchmark kompetitor. Jelasnya gimana? Ya Anda konsul dong biar Anda tahu gimana cara benchmark. Ya, kalau kita nggak benchmark kita nggak tahu harga, dan nanti ada strategi berikutnya yang saya berikan ketika Anda bisa benchmark kompetitor. Ya, jadi harga itu pengaruh. Kadang-kala merubah harga bisa merubah konversi. Ya, bisa lebih bisa lebih murah, bisa lebih murah daripada kompetitor, bisa harga sama, bisa lebih mahal. Diapain? Konsul privat dong ya, agar Anda tuh yang benar-benar mau belajar, nggak hanya nonton doang di sini, ngomong doang dan nggak praktek, nggak tahu ilmu ini mau dikemanakan ya. Saya gagal paham ya, karena saya lihat juga ada beberapa yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak hanya untuk copy paste ilmu ya tanpa praktek ya. Oke, kemudian berikut user interface. User interface itu tampilan dalam landing page Anda. Karena Anda harus paham dulu bahwa kalau kita bikin landing page bukan hanya bicara soal deskripsi produk. Kita bicara soal yang namanya tampilan UI, user interface. Contoh misalnya, paling gampangnya deh, Anda paling mudah menggunakan misalnya Grab atau Gojek. Oh saya nih contoh, saya lebih mudah gunakan Gojek. Kenapa? Karena user interface tampilannya mudah. Ngeklik ini, ngeklik itu gampang, cari menunya gampang. Sama kayak LP Anda. Sekarang apakah LP Anda sering cek nggak? Buttonnya mudah ditemukan nggak? Atau orang nyari button aja susah? Karena nggak semua orang tuh tahu kalau beli klik di situ. Jangan bikin landing page pakai pandangan Anda sendiri. Posisikan diri Anda sebagai orang yang menjadi seorang audiens, menjadi pembeli. Karena kalau Anda kayak pakai pikiran Anda sendiri, ini banyak saya sampaikan di private WhatsApp. Anda oke, itu pikiran Anda udah seperti itu ya. Anda bikin LP-nya berhari-hari, berjam, edit save, edit save, edit save. Di otak itu yang masuk alam bawah sadar Anda adalah, oh seperti maunya Anda. Tapi kenyataannya konsumen nggak mau begitu. Makanya user interface-nya harus disesuaikan dengan mau konsumen. Nah tadi yang gimana tuh? Itu yang tadi saya bilang ya, kayak tombolnya mudah dicari gitu loh ya. Kemudian contohnya nggak amburadul gambarnya nggak blur ya, gambarnya itu high quality atau high
ya high definition ya kalau video, kalau gambar itu pokoknya kualitasnya yang bagus lah ya. Kemudian juga misalnya warna-warna di dalam landing page-nya, bukan Anda itu bukan apa ya, bukan Anda mengejar untuk membuat landing page yang cantik, bukan ya. Landing page yang Anda buat adalah landing page yang convert di mata audience, bukan cantik-cantikan dengan terlalu banyak animasi yang masuk, terlalu banyak font yang terlalu banyak dalam landing page-nya ya. Oke. Nah, ini saya sudah mau buka semua nih tentang landing page-nya. Nanti Anda konsul private aja ya soal landing page ya. Kemudian faktor trust nih. Faktor trust itu karena gini, kenapa saya bilang begitu? Karena nggak semua orang di sini itu kan ada ngambil kelas landing page, ya kan? Jadi saya ya hanya sepintas ya. Faktor trust. Jadi faktor trust itu seperti contohnya, kenapa sih orang tuh harus percaya walaupun nggak semua percaya hari itu juga. Tapi kenapa sih orang harus trust dengan produk Anda, dengan toko Anda? Oh iya, karena kami misalnya berdiri dari tahun berapa. Kami sudah punya sekian ribu testimoni. Ini adalah testimoninya. Konsumen kami sudah 1.000 sekian lebih yang menjual. Ini barang kami yang terjual setiap harinya. Faktor trust, ya, itu adalah membangun kepercayaan. Ini proses produksi kami, ya. Bahkan ada yang sampai dokumentasikan untuk proses pengirimannya. Ada kurir yang jemput. Itu membuat faktor trust orang tuh lebih percaya pada produk Anda. Ya. Kemudian ini bahasa yang digunakan nih. Bahasa yang digunakan penting teman-teman karena banyak yang salah nih, kayak kemarin ada orang yang nggak konsul soal landing page ya. Tiba-tiba dia menjalankan iklan. Dia menjual produk yang cukup mahal, premium ya. Ada produk herbal yang premium yang dijualnya di harga 500.000 lebih. Ya. Nah, produk herbal ini sebenarnya kalau diposisikan di target market yang dia pilih nggak bisa menggunakan bahasa yang terlalu millennials. Nah, dia gunakan bahasa yang millennials yang terlalu kayak ya ala-ala TikTok banget lah, kemudian kayak terlalu lu gua gitu, kayak terlalu biasa doang gitu. Enggak, karena Anda menyasar level ini saya katakan cukup menengah yang disasar targetingnya, tapi bahasanya nggak nyambung. Jadi orang ketika lihat landing page Anda itu, wah ini orang nggak percaya, ini kok bahasanya kayak begini, bukan target saya nih, kayaknya produknya nggak terpercaya. Ya. Bahkan ada teman-teman yang kemarin ya menjual produk yang cukup mahal, salah satu produk multi level marketing ya, produk fisik. Dia mentargetnya orang-orang yang duit, yang ada segmentasi pendidikan yang cukup tinggi. Itu Anda tahu nggak? Sebagian teks dalam landing page-nya pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa Inggris dia menyasar level-level orang yang apa ya saya katakan ya terpelajar dan biasanya ya taraf hidupnya lebih di atas gitu loh. Walaupun nggak secara semua seperti itu, tapi ya itu ada teknik-tekniknya gitu loh. Ya, ya, jadi itu bahasa yang digunakan sesuaikan dengan target market Anda. Makanya Anda harus tahu target market Anda. Anda mau jual ke siapa? Anak muda, emak-emak, bahasanya kayak gimana? Gitu. Anda mau jual ke komunitas orang penyuka mobil nih, manggilnya apa? Manggilnya brosis atau misalnya manggilnya apa misalnya? Lur atau apa misalnya? Ya, atau om, tante gitu. Anda harus tahu. Nah, itu banyak sekali faktor ya. Kemudian social approve. Social approve itu seperti contohnya adalah testimoni orang yang sudah menggunakan produk Anda. Atau misalnya adalah ada influencer yang bicara tentang produk Anda. Semakin banyak testimoni, semakin banyak misalnya influencer yang berbicara, atau misalnya ada orang atau semakin banyak orang yang berbicara tentang produk Anda, semakin orang percaya. Nah, ini saya rasa ini faktor-faktor yang harus ada dalam landing page-nya teman-teman. Kemudian bicara ada banyak faktor lagi ya. Daging-dagingnya itu ada di kelas jago landing page yang Anda nanti bisa lihat. Ini masih terlalu sederhana nih. Oke, kemudian nah ini kan saya nanti nyuruhnya ada 1, 2, ada 3 ya. LP1, LP2, LP3 ya. Saran saya apa sih? Paling kan banyak yang bingung ya, LP1 itu apa sih isinya, LP2 itu isinya apa, LP3-nya isinya apa. Sebenarnya ini tidak ada standar yang baku. Nggak ada standar harus apa, enggak. Karena tergantung audiens kita. Makanya split testing ya namanya. Mungkin di LP1 ya, Anda bisa buat yang namanya, yang pertama pastikan dulu memenuhi kaidah TPCHK. Kalau tanpa TPCHK ini semua nggak akan ada artinya semua ini. Ya. Kalau Anda tidak menggunakan unsur TPCHK, sama aja bohong ya. Ya, tetapi setelah masukkan unsur TPCHK ya, misalnya LP1 yang Anda taruh panjang, ada manfaat, fitur, testimoni, pokoknya ya agak panjang ya. Yang kedua mungkin Anda hanya kayak fokus ke testimonial sama mungkin social approve. Ini mereka yang sudah menggunakan produk kami ini, yang manfaatnya ini mereka semua loh, apa kata mereka gitu. Nah, itu banyak testi, kemudian mungkin ada orang influencer yang berbicara, misalnya pokoknya meyakinkan orang, dan di bawah itu taruh harga, Anda taruh harganya,
terus kasih tombol beli gitu loh. Udah gitu doang. Ya. Ketiga, sedang. Ya, jadi ini panjang, ini pendek, ini sedang. Sedang itu artinya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek kan. Nah, mungkin Anda bisa nilai tambah produk Anda nih. Misalnya produk Anda terbuat dari gamat emas bla 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 bla. Gamat emas ini adalah bla 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 bla. Karena tadi saya bilang ya, kita nggak tahu konsumen akan convert atau konsumen akan percaya di landing page ini kah atau ini atau ini. Mereka akan klik buy button, tombol beli. Kita nggak tahu apakah mereka cocoknya orang itu di manfaat fitur testimoni atau di fokus di testimoni doang, atau misalnya orang yang emang nyari nilai tambah. Maka perlu kita membuat beberapa variasi landing page seperti ini. Gitu loh ya. Jadi itu yang saya sampaikan, ini hanya variasi 3. Teman-teman nanti bisa improve ya, improve. Sebenarnya banyak sih cara improve. Cara yang paling terbaik kalau menurut saya adalah mendengarkan apa kata audience. Saya sering suruh member yang udah closing ya. Kemudian banyak sekali ada objection dalam WhatsApp yang masuk kayak coach, ternyata yang banyak tuh saya suruh nanya, coba kamu nanya kenapa ada sesi tertentu yang saya suruh orangnya atau membernya untuk coba tanya ke audience. Tanya secara personal ya, jangan broadcast gitu. Tanya secara personal, kenapa sih kamu beli produk Anda? Kenapa sih kamu beli produk kami gitu? Apa alasan beli produk kami? Nah, di situ akan ketahuan kayak contohnya ini karena kemarin ada yang jual apa ya? Kayak skincare yang terbuat dari gamat emas atau apa gitu, atau produk herbal. Pokoknya ada gamat emasnya. Ternyata produk itu dia paling banyak fokusnya di ads kreatif ya. Di ads kreatif ini dan di landing page yang ini nilai tambah. Jadi di ads-nya yang ngejelasin tentang nilai tambah sama landing page yang ngejelasin nilai tambah. Ternyata dia convertnya di nilai tambah orang itu. Ya, sebagian besar, kira-kira saya bisa katakan 70%, karena itu ada survei. Ya, makanya saya menyuruh member yang udah punya database audience coba survei kenapa mereka beli produk Anda. Bahkan saya menyuruh ketika sudah dapat 20 WhatsApp pertama coba survei kenapa sih kamu beli produk Anda. Karena dari 20 WhatsApp itu kita akan tahu mereka ternyata dominasi mereka adalah karena nilai tambah produknya. Sehingga nanti kita udah tahu bahwa ternyata mereka membeli karena nilai tambah. Nanti yang kita tampilkan nanti di ads itu nanti ketika kita mau scale, kita bikin satu misalnya ad set atau ads yang dia fokus kepada nilai tambah. Ads yang fokusnya nilai tambah, kemudian misalnya landing page yang fokusnya nilai tambah. Itu yang kita nanti pakai untuk scale. Karena kita udah tahu orang beli produk kita karena why-nya adalah, kenapanya adalah karena kita menggunakan gamat emas. Nah sekarang produk Anda kelebihannya apa? Gitu. Coach, kalau saya masih produk dropship itu gimana? Kan kita ngambil dari marketplace. Banyak sekali Anda bisa kasih tahu misalnya kepada konsumen. Misalnya mereka mencari harga yang kompetitif. Mereka mencari harga, begini, mereka mencari produk yang udah include ongkirnya. Ini terjadi pada orang-orang pada produk dropship. Rata-rata yang terkendala apa sih dropship saat ini adalah ongkos kirim. Ya, sehingga banyak member yang saya sudah sarankan gimana caranya kita nge-tweak harganya udah masukin ongkos kirim. Mungkin lebih kepada daerah-daerah yang ongkos kirimnya kita bisa jangkau dengan dengan harga kita. Harga udah include ongkos kirim. Jadi objectionnya misalnya ini coach ada 20 WhatsApp yang masuk dan ini kok banyak banget ya. Ini hampir 60% ini ngeluh di ongkir padahal mereka butuh barangnya. Udah kita rubah caranya gimana? Kita persempit targetingnya. Dan kita nanti buat penawaran baru, LP baru, offer baru dengan harga yang kita udah includekan di ongkir. Tapi kita menyasarnya misalnya hanya Jabodetabek gitu loh. Agar ongkirnya bisa di cover kan. Sekarang berapa sih ongkos kirim Jabodetabek teman-teman? Saya rasa dengan ya paling maksimal 20.000 lah Anda tambahin di ongkos kirim sudah bisa menjangkau Jabodetabek dan sedikit seputaran Jawa. Tergantung provider yang Anda gunakan. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya insight yang saya bagikan di pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua seputar yang namanya split testing landing page. Jadi saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah pada pagi hari ini, kalau misalnya Anda mau lakukan yang namanya split testing landing page, Testing landing page, pastikan dulu yang pertama setter link click tercapai KPI, setter all minimal 2%, setter link click minimal 1%, kalau lebih bagus, tapi kalau jebol artinya ini tinggi coach 2%, setter link click misalnya 5%, tapi LP view ke IC-nya drop,
berarti terlalu overclaim, terlalu berlebihan. Anda nggak fokus ke manfaat produk Anda lebih fokus kepada orang yang nggak butuh. Orang nggak butuh sebenarnya bonus-bonus Anda misalnya. Mereka hanya butuh manfaat utamanya, sehingga ya terjadi seperti itu, overclaim, berlebihan, jebol. Kalau sudah, baru Anda sudah capai CTR all 2%, CTR 1%, ya, baru nanti Anda gunakan formasi ini, ya. Ingat parameter fixnya, edge-nya harus sama antara edge ini sama edge ini sama edge ini. Atau kalau misalnya ada tambahan lagi nih edge set nih, sama juga edge-nya, ya. Baru nanti LP Anda beda-bedain, LP1, LP2, LP3, LP4. Jadi, campaign, ad set, ad. Setiap ads ini foto videonya sama, misalnya ada 4 ads-nya atau 3, tapi LP-nya beda-beda. Ini mungkin ada LP4 sini. Ya. LP-nya beda-beda. Beda-bedanya di mana? Ya, beda-bedanya di tadi yang saya jelaskan. Ini yang saya katakan manfaat fitur testif, fokus testimoni, fokus nilai tambah produk, dan ada lagi item-item yang bisa Anda tweak sendiri. Ya, ini hanya standar aja. Dan itu aja ya buat teman-teman semua, semoga bisa dipahami walaupun hanya coretan seperti ini, karena saya rasa ini cukup juga mendesak saya sampaikan ke teman-teman semua agar juga saya menganalisa landing page sudah lebih lebih memudahkan saya karena teman-teman sudah mengikuti kaidah ini. Ya, tetapi saya katakan ya, perhatikan unsur TPCHK ini harus Anda taruh dalam landing page. Yang masuk kelas jago landing page pasti ngerti itu apa TPCHK. Tanpa TPCHK ini nggak ada artinya semua nih. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga bisa membantu teman-teman semua.